Hasan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah. Hasan Quran kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu yarhamnallah wa ansitu yarhamnallah. Al-kiram al-kiram wa bi ayatil qur'ani unu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kami adalah jamaah KBIH Riyadul Jannah Semarang yang saat ini jamaah Riyadul Jannah tergabung di dalam kloter 53 embarkasi Danau Hutan Solo. Perjalanan ziarah pertama adalah perjalanan yang mengunjungi di Jabal Sur. Kunjungan di Jabal Sur ini adalah salah satu dari tempat ziarah, di tempat kunjungan yang bersejarah. Karena di tempat inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan tonggak sejarah. Perjalanan dimulainya hijrah dari Makkah sampai ke Madinah bukan karena putus asa menghadapi orang Makkah, orang-orang kufar Quraisy, tetapi baginda Rasulullah menyelamatkan risalah dan perintah untuk hijrah dimulai dari perjalanan di Jabal Sur ini. Kita lihat di dalam sebalik kita adalah jabal atau gunung yang pertama kali dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jabal Sur adalah gunung yang pada saat itu menorehkan sejarah panjang. Setelah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan akan menuju ke Madinah, tidak sedikit orang-orang kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah. Dengan izin Allah, wasilah Jabal Sur ini, Nabi beserta sahabat Sayyidina Abu Bakar terselamatkan. Cerita menarik dalam Jabal Sur ini, dengan harapan perjalanan jamaah pada kesempatan ini akan bisa nampak tilas perjalanan baginda Rasulullah, semangat untuk melakukan hijrah, bukan sebagaimana Rasulullah perjalanan Makkah sampai ke Madinah, tetapi usai mengunjungi perjalanan ini Jabal Sur, jamaah Riyadul Jannah dan jamaah haji ini akan bisa menapaki lasi perjalanan beliau, hijrah dari sesuatu yang menyesatkan menjadi sesuatu yang mencerahkan, hijrah dari keangkuhan menjadi ketawaduan, hijrah dari kesombongan dari kelemah lembutan, hijrah dari keangkuhan dari ketawaduan. Para pemirsa, perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita lupakan selama hidup. Semoga napatilas perjalanan ini akan bisa menorehkan perjalanan panjang di hati kita masing-masing untuk bisa melakukan hijrah yang lebih baik di masa yang akan datang setelah kembali ke tanah air. Jabal Sur adalah gunung yang tidak bisa kita lupakan, karena inilah perjalanan Rasulullah SAW. Setelah itu semuanya bisa saksikan dan bisa mengabadikan tersebut dengan harapan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan berikutnya akan kita lihat dan kita ikuti setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejauhan mungkin kalau yang punya handycam ada bisa Anda lihat dan bisa Anda tarik ke sini gambar itu, bahwa itulah perjalanan. Ketinggian itu diperkirakan 1.100 atau 975 meter, hampir 1 kilo, tetapi kalau lurus. Tapi bisa juga perjalanan 1,5 jam sampai 2 jam, tinggal bagaimana kita mengkondisikan perjalanan itu. Biasanya
Biasanya perjalanan dimulai dari setelah subuh sampai di sana mungkin masih pagi dan turun sebelum zuhur atau jam 11. Perjalanan untuk naik ke gunung tidak disyariatkan di dalam agama, tetapi sebagai salah satu apresiasi kalau kita ingin juga tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai satu nafatilas. Kita boleh melakukan tapi jangan dipaksakan. Oleh karena itu di puncak itulah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, ayat Al-Qur'an yang turun, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kenapa? Kata Allah dalam firman-Nya, jangan takut, Allah bersama kita. Karena pada saat suasana dan kondisi baginda Rasulullah itu capek, ternyata satu sinergi harmoni, simbiose mutualistis, bahasa yang paling mudah, karena kasih sayang kepada sahabat. Ketika Kanjeng Nabi itu terlena tertidur karena capek, tepat di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala, bersama kami dan kita yang ada di sini adalah di Jabal Rahmah, salah satu tempat yang sangat terkenal di dalam Arafah ini. Karena Jabal Rahmah di belakang kami ini adalah tempat di mana pertemuan dua insan manusia yang telah lama dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon itu pohon khuldi. Tapi karena keinginan manusia yang manusiawi, nampaknya larangan Allah itu masih bisa dilakukan. Tetapi pada saat itulah dipisahkan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Karena diceritakan bahwa Nabi Adam dipisah di India dan Ibu Hawa di Jeddah. Pertemuannya adalah di Arafah. Kenapa begitu? Proses cinta tidak menghalangi di mana tempatnya. Tapi kalau cinta sudah ada, jauh menjadi dekat, betul? Dekat menjadi lebih dekat. Lebih dekat menjadi satu cinta. Tapi semuanya adalah cinta antar sesama. Tetapi cinta kepada Allah, di mana, kapan, dan bagaimanapun harus kita perjuangkan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan, sesaat lagi kami akan melaksanakan dan akan tertirah rohani untuk menuju puncak Arafah, yaitu di Jabal Rahmah. Tentu kita akan sampaikan kepada jamaah ini sesuai dengan kadar kemampuan fisiknya masing-masing. Karena menuju puncak Jabal Rahmah tidak wajib, tetapi sunnah. Dan jika jadi sunnah, dianjurkan. Untuk apa? Untuk memahami rahmah, kasih sayang. Orang yang bisa memahami rahmah dan kasih sayang akan menemukan jati dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa memahami eksistensinya, maka akan memahami Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita ikuti perjalanan berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat setelah kita menyelesaikan perjalanan spiritual menuju puncak Jabal Rahmah, kita sudah bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Muzdalifah, Mina, yang kemudian kita berakhir di Jabal Nur. Setelah kita berada di Arafah ini beberapa saat, meski sudah meninggalkan Arafah, tapi hati kita masih tetap dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan Arafah, tetapi kita bisa memahami dan mengerti hakikat kita yang sebenarnya sebagai latihan untuk menuju haji yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga panjatan doa kita berada di Arafah ini Allah berkenan mengijabahinya. Insya Allah tidak lama pemirsa akan bersama-sama menusul kami yang ada di Arafah ini, insya Allah. Dan selebihnya kita ikuti perjalanan berikutnya menuju ke Muzdalifah, Mina, dan berakhir di Jabal Nur. Semoga perjalanan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di lereng Jabal Nur.
gunung di mana baginda Rasulullah SAW menerima ayat Al-Quran atau wahyu yang pertama kali. Surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bersama kami adalah sebagian dari jamaah Riyadul Jannah yang bersama-sama akan memohon kepada Allah agar semangat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam bertahanus, bermunajat kepada Allah bisa dilakukan oleh kami, kita semuanya, sehingga semangat untuk membersihkan hati untuk berdakwah, mengajak umat agar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendapat inspirasi dari Jabal Nur yang ada di belakang ini. Jabal, gunung, Nur, kasih sayang. Gunung kasih sayang dan gunung bercahaya, nurun cahaya, sehingga gunung bercahaya ini semoga bisa memberikan cahaya batin kita, sebagaimana prosesi, bagaimana malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ali sultani. Ya Allah, anugerahi kemampuan kami ya Allah di dalam menunaikan berdakwah menuju ridha-Mu. Ya Allah, berikan kami semangat ya Allah sebagaimana semangat Rasulullah dalam menghadapi orang-orang yang membangkang ajaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, anugerahi kami kemampuan dan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang membangkang ajaran. Mungkin tidak jauh dari kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang mungkin belum melakukan ibadah. Semoga Engkau berikan ya Allah dengan memohon kepadamu di bawah Jabal Nur, gunung bercahaya ini, kami bisa menengadakan tangan memohon kepadamu. Mereka yang jauh kepadamu dekat kepadamu ya Allah dengan wasilah doa kami di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa, semoga tidak lama kemudian Anda semua saja yang mengikuti perjalanan ini akan dipanggil oleh Allah untuk melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, bisa mengunjungi Jabal Nur tentunya. Bagaimana? Semoga Allah bukakan rezeki kepada Anda semuanya dan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu bapak, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan senantiasa dikawal kasih sayangnya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kehadiran Allah Azza wa Jalla bahwa sampai pada malam hari ini, tepatnya kita sudah hari yang ke-6 kita berada di tanah suci ini. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua punya harapan, mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan kepada kita tidak hanya mempunyai nilai prestasi di dunia. Apakah artinya kebahagiaan hidup yang sifatnya sementara kalau akhirat selamanya celaka? Hidup kita di dunia ini paling berapa tahun? Sekarang sampai usia 80 tahun ke atas sudah agak sulit. Almarhum Bapak Haji Ahmad 66 tahun. Berarti kemarin kemarin ditulis di Sentra 69 tahun. Sekarang sulit cari 80 tahun ke atas. Mungkin di antara kita hanya ada beberapa. Apalagi kalau kita mengingat usia Rasulullah 63 tahun. Kalau kita ikut kontrak usia beliau, ya saya serius soalnya kondisi tak lorong juga 11 bulan. Jadi ini kontraknya sama. Nah kalau yang sudah lebih, bagaimana? Alhamdulillah dispensasi panjang umur, tetapi mudah-mudahan senantiasa beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ibadah kita di tanah suci ini akan merubah sebagaimana yang tadi siang disampaikan oleh Ustaz Anas. Kalau kita barusan dapat tilas perjalanan, termasuk perjalanan hijrah Rasulullah, mudah-mudahan kita mampu untuk hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Kalau yang kemarin sholatnya untuk bolong-bolong, insya Allah mulai haji sholatnya tidak ada yang bolong lagi. Kalau kemarin sholatnya senangannya bolong, insya Allah mudah-mudahan menjadi tepat waktu. Semakin meningkat dalam segala sesuatu yang baik, insya Allah inilah akan menjadi haji yang mabrur yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Ibu bapak, kita saksikan bahwa mulai dari arah kiri sampai ke kanan adalah posisi Safa dan Marwah. Ya, Safa dan Marwah. Jadi kita lihat bahwa bangunan yang lurus dari kiri kemudian ke kanan sampai pol di sana adalah posisi Safa dan Marwah yang telah kita lakukan kemarin. Kita memang mempunyai istiqomah i'tikafnya, maka dijadikan pintu-pintu itu nama-nama dari para sahabat. Oleh karena itu kita memang disunnahkan masuk di babus salam. Kemarin kita sudah lakukan masuk di babus Maulidur Rasul, yaitu tempat di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oleh karena itu, tempat inilah yang kemudian oleh para jamaah haji seluruh dunia dikunjungi untuk melihat tempat di mana baginda Rasulullah SAW. Pada saat itulah Kanjeng Nabi langsung ditawafkan oleh pamandanya, yang pada saat itu pamandanya dalam kondisi agama nenek moyang menyembah Lata, Uzza, Manat, dan Ubat. Nah, satu hal yang patut kita perhatikan karena Tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah itu adalah kalau yang kaya Tuhan dibuat dari emas, yang setengah kaya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sekarang jamaah Riyadul Jannah berada di salah satu masjid bersejarah, yaitu Masjid Abu Hurairah atau Masjid Hararah dan Masjid Hurriyah. Masjid ini adalah yang pertama disebut Masjid Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki hobi dan sangat sayang kepada kucing, sehingga sahabat itu dijuluki Imam Abu Hurairah. Subhanallah, Imam Abu Hurairah adalah salah satu perawi hadis yang banyak ditemukan dan kita baca hadisnya yang sahih. Sahabat baginda Rasulullah ini adalah satu kali waktu pernah pada saat Nabi bersama-sama mau ke masjid bersamaan dengan Imam Abu Hurairah. Ketika Imam Abu Hurairah itu sudah mendahului Nabi, Nabi di belakangnya dan Nabi nitih onta. Bukan onta, begol. Ketika Nabi pada saat itu melihat Abu Hurairah jalan, kemudian Nabi menegurnya, "Wahai Abu Hurairah." Kemudian Abu Hurairah menoleh, "Labbaika ya Rasulullah." "Mau kemana?" "Ke masjid ya Rasulullah." "Ayo sini, gonceng dengan saya." Saking senenge. Kemudian Imam Abu Hurairah itu kemudian nyemplo di begolnya Kanjeng Nabi. Karena begolnya kuaket jondil. Akhirnya Kanjeng Nabi dan Abu Hurairah jatuh bergelimpangan berdua. Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin dengan sahabatnya Abu Hurairah bergelimpangan naik begol berdua. Pemimpin yang luar biasa. Ketika dapat mobil dinas, alangkah hebatnya manakala kalau ada yang dulu mengangkatnya untuk diboncengkan. Nah, Kanjeng Nabi tidak mobil dinas, tapi begolnya ya Kanjeng Nabi. Ketika ada orang tua berjalan, Kanjeng Nabi turun untuk mengangkat, bahkan untuk menaik begolnya itu. Akhlak yang dimiliki Rasulullah, subhanallah. Yang pertama adalah Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu masjid. Yang kedua adalah bahwa ini adalah Masjid Hararah, masjid di mana pertama kali Nabi datang dari Madinah setelah beliau berjuang menyebarkan risalatut tauhid yang 13 tahun di Makkah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perjuangan yang luar biasa beratnya selama 13 tahun. Setelah di Madinah Al-Munawwarah, beliau menjadi kekuatan yang luar biasa. Islam hampir 2/3 dunia. Beliau kemudian menancapkan ketika masuk di Makkah ini, maka bendera kemenangan Islam ditancapkan di masjid ini yang kemudian dijadikan monumen yang namanya Masjid Hurriyah, Masjid Kemerdekaan dan Kemenangan. Inilah perjalanan sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ketika Nabi diusir dari tanah kelahirannya, kemudian hijrah. Ketika masuk di Indonesia, Islamnya maksud saya. Ketika masuk di Makkah ini, tidak ada balas dendam. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasulullah ketika masuk dari Madinah sudah membawa Islam, izzul Islam wal muslimin. Beliau tidak balas dendam. Yang dulu memusuhinya, kasih sayang yang diberikannya. Dulu dia dikejarnya, Kanjeng Nabi mengejar tapi untuk menarik agar dia tidak lari takut. Ketika dulu beliau digebah kemudian disakiti, beliau datang adalah rahmat dan kasih sayangnya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski disakiti, maka yang diluarkan, yang dibalas oleh Nabi adalah kasih sayang. Mampukah kita melakukan hal itu? Sebagaimana baginda Rasulullah yang perjuangkan, insya Allah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah ini kita digembleng untuk bisa memahami akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Hararah bukti kemenangan Rasulullah yang diabadikan sampai sekarang ini menjadi Islam yang Allahu Akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setelah ini kita lanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Jin dan Ma'la.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah KBIH Riyadul Jannah sekarang ini berada di Masjid Al-Jandarawi atau Masjid Jin dan bersebelahan atau berjejer dengan Masjid Sajarah. Masjid Jin adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, karena Rasulullah mengirimkan surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, baginda Rasulullah menyampaikan bahwa sekelompok jin ingin berbaiat kepada Rasulullah karena dia merasa mereka ingin mencari kebenaran dan keyakinannya. Disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para jin terbaiatkan, mensyahadatkan, mengislamkan para kelompok dan para komunitas masyarakat jin. Jin adalah juga punya komunitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah tempatnya yang sekarang diabadikan sebagai Masjid Jin adalah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi, mensyahadatkan, menjelaskan tentang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kepada jin. Maka semua itu dibaiat dan kemudian masuklah mengikuti taklif atau hukum-hukum syariat yang dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para pemirsa yang budiman, pada saat suasana penjelasan dari tauhid yang dibawa Rasulullah, para jin meminta kepada Nabi untuk membuktikan kebenaran dan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah, dalam waktu yang bersamaan, para jin meminta, "Wahai Rasulullah, tolong berikan sesuatu yang bisa kami jadikan sebagian dari kepercayaan dan keyakinan kami kepadamu dengan risalahmu." Kemudian beliau panggil Sajarah, pohon itu. "Hai pohon, datang." Akhirnya pohon itu kemudian tercerabut dari akarnya, dan kemudian pada saat itu juga jin itu melihat dan menyaksikan bahwa Sajarah, pohon itu kemudian menghadap kepada Rasulullah, kemudian mendekat kepada Nabi, sehingga dibuktikan dan disaksikan bahwa pohon tersebut bisa tercerabut dari akarnya dan langsung menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah para jin itu kemudian mengukuhkan dan dibaiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti bahwa para jin juga mengikuti syariat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taklif yang dilakukan atau beban hukum, tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh jin sama dengan manusia. Tetapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menegas dan menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia dalam kondisi yang sempurna. Tetapi dalam konteks taklif hukum, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bersama kami dan kita ini adalah para jin-jin juga hadir dalam kebersamaan kita. Dan jumlahnya, karena jin tidak butuh space, tidak butuh tempat, bisa jutaan. Semoga kita, para malaikat dan para jin melakukan ibadah sebagaimana diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, kita saksikan inilah Masjid Sajarah, Masjid Jin, Masjid Pohon, karena memang peristiwa tadi, Masjid Jin karena Kanjeng Nabi membaiat para jin. Oleh karena itu, risalah Rasulullah sampai sekarang dan kelak abadi
yang bisa menyelamatkan kita dan makhluk lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pasti Anda akan bisa menyaksikan yang sama kalau Anda datang ke Makkah Al-Mukarramah. Semoga tidak lama Anda pun menyusul kami berada di Makkah Al-Mukarramah ini. Insyaallah, amin. Ya Rabbal alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut warji'il basar hal tara min fudur thumma rji'il basar karratain yanqalib ilaykal basar khasi'an wa huwa hasir. Sadaqallahul Azim. Al-ayat. Ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan, menginformasikan, memberikan teladan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada hamba-hambanya untuk dilihat sejauh mana hamba yang betul-betul beriman dan yang sebaliknya. Dan tentu kita tidak akan abadi. Yang muda menjadi tua, yang tua kemudian biasanya meneruskan perjalanannya ke alam lain. Dan kematian memang kita tidak tahu. Walau kita berada di dalam kondisi rumah, kemudian keamanan, tetapi kita tidak mengerti kapan Allah akan panggil nyawa kita. Di burujim musyayyadah. Oleh karena itu, ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sesaat lagi akan masuk ke kubur Ma'la, yaitu kubur yang sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah digunakan. Dan kubur Ma'la ini adalah salah satu makbarah disarekannya atau dikuburkannya di sini adalah Ummahatul Mukminin, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Beliau dimakamkan di makbarah Ma'la Asy-Syubaikah, dan bersama para sahabat, juga orang-orang salih, bahkan para kiai ulama-ulama yang terkenal di Indonesia, bahkan juga terkenal di Semarang, Kiai Haji Soleh atau Muslih bin Abdurrahman Al-Maraki, termasuk Mbah Muslih Meranggen juga disarekan di sini. Oleh karena itu, kubur Ma'la ini adalah salah satu kubur yang oleh Rasulullah disampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa kubur ini adalah salah satu kubur yang akan dibangkitkan para penghuninya nanti setelah kubur-kubur yang lain. Artinya pertama adalah kubur Baqi Al-Khadrah di Madinah Al-Munawwarah, dan yang kedua kubur Ma'la Asy-Syubaikah di sini. Penghuninya adalah diantaranya di samping para kiai, para ulama, para orang-orang yang terpilih, para sahabat Nabi, juga para jamaah haji. Tetapi sekarang ini nampaknya kebijakan pemerintah Arab Saudi, tidak semua jamaah haji yang wafat dikuburkan di kubur Ma'la ini, karena ada beberapa tempat kubur yang memang kubur ini tidak bisa menampung jumlah dari penghuninya. Seperti di beberapa kubur di tanah air, ada yang kemudian ditumpuk lagi. Tetapi salah satu penghormatan yang diberikan kepada para petugas atau para pengelola kubur Ma'la, jika sudah beberapa tahun kemudian digantikan dengan jenazah yang baru, tapi pada saat diambil jenazahnya masih utuh, maka disitulah tempat
akan dibongkar dan dihormati. Dan semua yang wafat dan dikuburkan di kubur Ma'la, insya Allah syahid fisabilillah. Syahid fisabilillah. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi dia hidup dan senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Oleh karena itu, kita mengunjungi makbarah. Ini adalah sunnah Nabi. Karena Nabi menyampaikan, fazuruha, maka berziarahlah kamu. Karena dengan ziarah bisa memberikan pelajaran kepada kamu tentang arti sebuah kematian. Sekarang dikuburkan di sini adalah jenazah-jenazah orang-orang alim syuhada. Dan kita tidak tahu ketika Allah ambil nyawa kita, di mana letak kubur kita. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, masih ada waktu, masih ada umur yang ada dalam diri kita ini. Kita gunakan sebaik-baiknya. Dan kita doakan arwah para syuhada, para sahabat Nabi yang telah wafat mendahului kita. Semoga menjadi syuhada dan dijamin oleh Allah masuk dalam surga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk melengkapi ziarah kita, kita masuk di makbarah yang ibu-ibu bersama Bu Anas, Bu Alfiah, dan yang bapak-bapak bersama saya. Antara 2.500 sampai 3.000 rial untuk dikuburkan di sini. Oleh karena itu, yang jelas ketika kita melihat para jenazah orang-orang yang wafat di tanah suci itu dikuburkan di mana saja, karena memang disitulah tanah yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kehadiran kita ini merupakan sunnah Nabi. Dan orang-orang mengatakan, kenapa ke kubur fazuruha, terusnya ayat anak fa innaha tuzakkiru umul akhirah. Nah ini, jadi ketika kita melaksanakan atau fazuruha, maka berziarahlah kamu. Karena dengan ziarah itu akan bisa mengingatkan kamu tentang kematian dan hari akhirat. Yang sebelumnya memang Kanjeng Nabi melarang pada saat mula Islam dalam minoritas. Tapi ternyata asbabul wurud dari diperintahkannya berziarah adalah pada saat sahabat Hanqah, salah satu sahabat yang tugasnya sebagai cleaning service Masjid Madinah. Ketika Hanqah itu dalam majelis taklim itu tidak kelihatan, ditanya Nabi, di mana Hanqah ini? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, Hanqah beberapa hari yang lalu telah wafat. Kanjeng Nabi kemudian terperanjat dari duduknya, kemudian mengatakan, kenapa tidak menyampaikan informasi meninggalnya Hanqah kepada saya? Kata sahabat yang lain berpikirnya mungkin, cleaning service saja meninggal kok disampaikan kepada Nabi. Ternyata tidak. Kata Nabi, setelah nanti acara atau tausiah ini atau taklim ini, nanti kita kunjungi, kita ziarahi kuburnya Hanqah, si tukang pembersih Masjid Madinah. Pada saat itulah asbabul wurud diturunkannya, hadis dikukuhkannya, diboleh ziarah yang sebelumnya memang ada larangan karena Islam masih kecil dan labil, karena meratap dan sebagainya. Maka ketika disampaikannya dan diturunkannya asbabul wurud, sebab-sebab diturunkan riwayat hadis itu, yaitu ketika Hanqah pada saat wafat dikunjungi pada saat Rasulullah setelah melaksanakan taklimnya. Maka ziarah adalah memang dianjurkan di dalam agama Islam karena untuk mengingat kematian dan mengingatkan hari akhirat. Kita semuanya pun akan menyusul kepada hamba-hamba Allah yang telah menghuni Ma'la ini. Tapi kapan? Semoga Allah berikan umur panjang kepada kita, umur yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan, inna sa'adah tulal umri fi taatillah. Sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ziarah kita di sini
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, inayah dan pertolongannya kepada kita. Digolongkannya kita nanti menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Hidup bagaikan garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal.
semakin mendekat ke titik terakhir. Setiap langkah hilanglah jangan menikmati hidup, nikmati dunia. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Setiap insan pasti mati, hanya soal waktu. Kesan Nabi tentang mati, janganlah minta mati datang kepadamu, dan janganlah kau berbuat menyebabkan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim.
nanti bawa uborame, jangan lupa obatnya. Obat-obatan yang memang selama mulai tanggal 9 hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu tekan Rabu mulai. Prosesi haji sudah kita laksanakan. Maka waktu yang 5 atau sampai 6 hari ini, mohon yang memang harus menggunakan obat-obatan tertentu jangan boleh ketinggalan. Sebab saya membuktikan, saya besok beberapa kamar itu obatnya wakil banget. Alhamdulillah orang di mana kafir atau beli kafir sekarang parah seperti ngomongnya. Saya bukan parah, bukan parah, ya. Persiapan menggunakan tentang tas harus dibawa tas tenteng. Tas tenteng ini ya dikira-kirakan ada handuknya, ada minyak. Nah, terus ibu-ibu pakaiannya sebagaimana yang disampaikan, ibu-ibu memakai pakaian yang pertama jelas dari kamu sudah memakai pakaian roh, memakai kaos kaki tertutup semuanya kecuali muka dan telapak tangan, cincinnya jangan dulu kalau atau ya. Oleh karena itu mohon maaf, kita sering lihat saksinya ibu-ibu pada saat pakaian roh atau cincin ada yang di toko. Semuanya memang kita tidak ada yang oke kadang-kadang sakit. Banyak sekali jam yang harus dibayar, tapi usahakan sekali. Ada yang beberapa kemarin belum sekali, belum bawa masuk, reformat pada tubuh, pesanan kemarin, program waktu. Sekarang belum apa itu uang dari itu nggak uang. Lalu dia bilang bukan oh ya, toilet di Al-Quran sudah permanen. Tidak seperti pada tahun 97 saya pertama haji, itu ditutupi apa itu kain terus akhirnya dibuka belum ya pakai itu kan kita melepas pakaian ihram setelah kita berbuat 2 hal. Intinya yaitu dasar kita melepas itu 2 hal itu apa kan? Apa termasuk melontar akobah, dan salah satu rukun itu kan tertib. Nah, artinya tertib itu sendiri mengakhirkan tawaf ifadah dan sa'i. Ya kita bawa 100, 200, 200 pakai ma'amali. Kemudian yang kedua, tawaf ifadah itu kan pertama, yang kedua kan ada. Kemudian yang 3 boleh pada. Oh boleh, kan juga. Lantai 3 juga bebas. Lantai pertama juga bebas. Jadi semuanya bisa diatur semuanya. Kemudian tas itu nanti, tas ini mohon dibawa tas kami ya, karena ini cukup representatif untuk mengadai romo. Dan kalau memang tas kecilnya mau dibawa langsung didobelkan sini. Insya Allah aman. Artinya aman itu kalau pas dibawa kemana-mana aman. Ketika kalau kita keseluruhan jamaah, usahakan tidak beliau. Oleh karena itu usahakan kalau memang bisa ya nanti bisa bawa tas, tapi ya jangan terlalu berat. Apalagi dalam kota jamaah tidak diperbolehkan membawa tas tenteng dan sebagainya. Memang tidak. Tapi kalau sebegini, apa karena ini siap air, kapur dan sebagainya. Maka yang dari paspor atau tas kecil bisa dibentukkan di sini. Tidak apa-apa. Jadi bentuk penitipan barang tidak pemaksaan tapi kesadaran, karena memang dari pihak maktab memberikan penawaran untuk penitipan tersebut. Jadi satu aktivitas di berusaha ini mengawali. Sama ini kita tahu berusaha 100 juta, kan gitu ya. Oleh karena itu terserah. Atau ya sabun itu dari Arafah untuk Musdalifah, karena kita ternyata
nanti pada saatnya kita akan dipanggil. Kalau sudah kita trip keempat, ketika mulai dipanggil trip kelima masuk ke kerangkeng, karena nanti per rombongan itu dimasukkan ke kerangkeng, jadi ada tempat khusus kerangkeng, satu bus masuk ke situ, nanti nunggu berapa ya tidak begitu lama, nanti mulai dibawa. Nah, kalau sudah manggil ketiga baru kita memang persiapan, jadi tidak usah kesusun. Kemudian begitu juga di Musdalifah untuk